bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 24 September 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai ayat 31. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Claudia PRR, dan permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR. Keduanya saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Tema permenungan kita hari ini, indahnya kepedulian. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala anugerah cinta dan kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, rahmat kesehatan, serta hari baru yang boleh kami nikmati. Kami mohon sertailah kami dan berilah kami Roh Kudus, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, serta tambahkanlah dalam diri kami iman yang teguh akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sini sebelum mengawali renungan saya ingin mengatakan, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan serta menaruh segala harapan padanya. Dari bacaan Injil tadi, tentu kita tahu bagaimana kehidupan Lazarus yang miskin. Kehidupannya sangat menderita, badannya penuh borok, dan dia dijauhi oleh orang lain. Ia berusaha untuk mendekati orang kaya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, namun sayangnya dia tidak dipedulikan. Dan untuk mengisi perutnya, ia mengambil remah-remah atau makanan sisa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dari pengalaman tersebut, saya dan kita semua mungkin terkadang tanpa kita menyadari, kita melakukan seperti yang dikatakan dalam Injil tadi. Ketika kita berjumpa dengan orang lain yang hidupnya susah, bahkan tidak memiliki apa-apa, kita terkadang abaikan, ataukah mungkin adanya rasa jengkel, benci, iri hati, dendam, dan ingin menjauh dari hadapannya. Nah, sikap ini yang terkadang membuat kita lupa akan kehadiran Allah melalui sesama kita, yang menjadi permusuhan kita karena dia tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Kita menjauh, atau karena dia miskin,
Padahal orang-orang seperti inilah yang Tuhan hadir dalam diri mereka. Dan ketika kita berjumpa dengan mereka, kita tidak segan untuk mendekati mereka, namun memiliki rasa belas kasih untuk terbuka, membantu, menyelamatkan dari segala kesusahan yang mereka alami dalam hidup. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa betapa kekayaan dan egoisme yang terkadang bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup pintu kepedulian kepada sesama. Kekayaan membuat kita peduli terhadap diri kita sendiri untuk memiliki dan menikmati hal-hal terbaik tanpa peduli kepada orang lain. Ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan orang atau saudara-saudari kita yang ditolak, dipinggirkan, dan bahkan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar, sekaligus kita diajak untuk berbagi, memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama yang membutuhkan. Bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan, mengulurkan tangan bagi sesama. Jangan kamu menutup pintu hatimu untuk berbagi, namun bukalah pintu hatimu untuk berbagi apa yang kamu miliki. Karena dengan berbagi, kamu akan menemukan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa permohonan. Bagi mereka yang masih sulit untuk hidup saling berbagi dengan sesama, ya Tuhan, semoga Engkau mengetuk pintu hati mereka untuk hidup saling berbagi dengan sesama yang memiliki berbagai macam kekurangan serta kesulitan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari jalan kebenaran, semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan keselamatan hidup manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, semoga Tuhan hadir bersama mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberkati segala obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, agar memberi kesembuhan dan juga mohon kesetiaan, cinta dan kasih sayang bagi sanak keluarga yang merawat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ranya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah hadir bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.